Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi semuanya. First of all, pertama saya mau ngucapin terima kasih kepada Anda semua yang masih setia nonton video-video saya setelah setahun setengah, 2 tahun saya nggak buat video. Dan video yang kemarin, minggu kemarin, pertama lagi saya buat lagi video. Alhamdulillah masih banyak yang nonton, masih banyak yang messaging saya, terus masih banyak yang emailin saya minta bantuan atau minta kayak bukan bantuan ya, kayak nggak nasihat, bukan saran gitu ya. So dalam video ini saya pengen ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen, yang datang ke email, terus yang datang ke Facebook message saya. Mudah-mudahan bisa mengklarifikasi, mudah-mudahan saya bisa terus help Anda semua, mudah-mudahan saya bisa terus mendorong Anda semua untuk tetap sukses, untuk bisa mengabulkan cita-cita Anda untuk semuanya. Oke, yang baik-baik, yang membuat kita lebih maju, membuat kita lebih sukses, membuat kita lebih kaya, right? Oke, let's go. The first, let's see. First is ini bukan pertanyaan tapi kayak komen. Jadi gemuk ya? Jadi gemuk. Soalnya 6 bulan kemarin saya udah berhenti ngerokok tuh. The turning point saya berhenti ngerokok waktu anak pertama saya, Torik, umurnya 10 tahun, dia ngajak main bola di belakang rumah tuh, di halaman belakang. Terus dia bilang, "Daddy, let's go play soccer." So we play for 5 minutes. 5 menit saya ngos-ngosan tuh, kehabisan napas, kayak mau mati tuh. So finally I akhirnya deciding like I need to quit smoking. After saya start merokok itu umur 13 tahun. Sekarang saya hampir 40 tahun, so over 25 years, lebih dari 25 tahun saya terus ngerokok tuh. Sekarang saya alhamdulillah udah 6 bulan nih berhenti ngerokok, belum pernah menyentuh rokok lagi. Mudah-mudahan seterusnya, karena saya pengen hidup lebih sehat, saya bisa hidup lebih hidup lebih panjang gitu ya, lebih lama. Dari dulu saya coba berhenti merokok, tapi saya selalu ada alasan, gini gitu, gini gitu. Tapi setelah saya put my mind into it, put niat saya harus berhenti merokok. Saya tahu apa yang saya mau, saya pengen berhenti merokok karena saya pengen hidup lebih lama, saya pengen hidup lebih sehat. Alhamdulillah sekarang saya berhenti ngerokok. Saya udah coba dulu itu nyoba ngerokok itu ya, berhenti ngerokok itu sudah coba beberapa kali. Istri saya sudah you need to quit smoking, soalnya kan saya kalau ngerokok nggak bisa di rumah tuh, nggak bisa di dalam rumah, harus keluar ke halaman belakang atau ke garasi saya. Summertime, musim panas, oke. But winter time, musim salju, musim dingin, di di luar itu minus 10, minus 20 gitu, saya harus keluar ya ngerokok. It's a pain, but alhamdulillah sekarang saya udah bisa berhenti ngerokok ya, karena niat saya tahu apa yang saya mau. Remember, ingat, saya tahu apa yang saya mau. Saya pengen hidup lebih panjang, saya pengen menyaksikan anak-anak saya berkembang, bertumbuh menjadi orang dewasa, orang yang soleh, anak-anak yang soleh. Saya harus aset saya, kesehatan itu aset saya, jadi makanya saya harus sehat. Nomor 1 tuh. Komen terus. Kedua, welcome back Suhu, sukses terus. Alhamdulillah. Welcome back ya. Selamat datang juga ya. Makasih tuh Wibowo Saputro masih mau menyaksikan video-video saya. Alhamdulillah, saya hargai, saya appreciate it, Anda semua. Welcome back Mr. Oke. Senang bisa lihat videonya lagi. Kali-kali buat video bisnis online-nya dong. Sukses terus buat Mr. Oko. Bisnis online itu ya, kata is easy. Sekarang ya di YouTube, di mana-mana Anda bisa mempelajari semuanya, nggak usah dari saya. Karena informasinya itu udah ada di internet. Anda bisa nyari duit dalam mempromosikan survei atau jualin barang orang, jadi affiliate, kayak sales buat orang lain.
terus buat ClickBank or Amazon, jadi affiliate buat Amazon, buat blog, and then promote like Amazon product, Anda dapat komisi, I think it's 20%. So, it's a lot, it's banyak tuh cara Anda berbuat, mendapatkan uang di internet. So, jangan, bukannya saya nggak mau ngasih tahu gimana caranya. Saya ini jualan online, store online. Saya belajar dari mentor saya, terus it's just easy to find it. Okay, you Google it. Bagaimana memulai cara bisnis online? Bagaimana cara menjadi Amazon affiliate? Bagaimana cara mencari uang menjual ClickBank products? So that's easy. Okay, here. Salam sukses Om Oke dari Valentino Wisnu. Bagaimana caranya untuk meyakinkan atau membuat diri kita percaya bila kita sukses kayaknya masih menjadi penghalang untuk kita semua. Terima kasih. Nah, caranya nih ya, habit, habit kita, kebiasaan kita dari kecil apa? Dibohongin kan? Dibohongin kayak jangan keluar malam-malam. Jam 6 lele gomel datang atau lingkungan hidup kita, karena kita melihat poverty, kemiskinan. Jadi kita itu udah mindset kita itu udah kemiskinan, jadi susah kita. Nah, yang kita harus ganti itu habit, kebiasaan kita. Gimana nih masuk ke caranya istilahnya memanipulasi otak bawah, otak alam sadar kita. Manipulasinya itu dengan saya bilang di video-video saya itu catat itu apa keinginan kita yang sedetil-detilnya. Misalnya saya pengen mobil Mercy warna hitam, dalamnya itu jok kulit warna krim, terus ada videonya, ada radionya, tahun berapa gitu. Jadi kita harus detail itu. Kalau kita mau misalnya mobil Mercy apa tuh? Misalnya Mercy E-Class, tipe E. And then dalamnya itu kulit, kulitnya warna apa tuh? Dashboardnya warna apa tuh? Nah setelah kita tulis, kita sekarang harus memanipulasi, kayak menghipnotis alam bawah sadar kita dengan membacakan cita-cita itu setiap hari, at least 30 days, 30 hari, 60 hari. Nah, setelah kita membacakan tiap hari, alam bawah sadar kita, our unconscious mind bakal memulai bahwa ini program baru yang harus saya rekam. Jadi ini kita itu harus di habitnya dulu. Kayak saya berhenti ngerokok kan, saya pengen tuh ngerokok terus, tapi saya bilang ke diri saya, ke alam bawah sadar saya, alhamdulillah sekarang saya sudah berhenti merokok. Alhamdulillah sekarang saya sudah berhenti merokok. Alhamdulillah saya sudah berhenti merokok. Akhirnya alam bawah sadar saya itu mengetahui bahwa ini ada program baru nih. Saya ini udah berhenti merokok. Nah akhirnya alam bawah sadar saya itu percaya, walaupun dulu ya the first 30 days, 30 hari pertama, sebulan pertama saya itu masih ngerokok. Masih kayak harus fight gitu, harus berkelahi dengan keinginan saya, dengan alam bawah sadar saya, bahwa alam bawah sadar saya udah mengetahui bahwa saya ini udah berhenti merokok. Tapi otak saya itu masih pengen ngerokok. Alam sadar kita itu masih pengen ngerokok, alam bawah sadar kita itu. Jadi terus fighting until the first 30 days. Saya terus bilang di depan cermin nih, saya sudah berhenti merokok, alhamdulillah. 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 Nah akhirnya setelah 30 hari saya benar-benar nggak mau menyentuh. Saya masih ada tuh ya, mama kirim awal tahun 2017 kirim itu rokok Jisamsu. No. Akhir tahun 2016 rokok Jisamsu Sampurna Emile.
banyak tuh di garasi saya. Ada mungkin 8 bos buat Jisamsu, 8 bos buat emal, Sampurna emal. Karena saya ngerokok itu sebungkus sampai 2 bungkus sehari. Terus saya punya Marlboro di sini gitu ya, buat sehari-hari. Tapi karena saya jadi caranya gini ya. Sekali lagi buat Wisnu, tulisin itu apa kesuksesan yang Anda pengen. Itu kesuksesan harus sedetail ini. Sekarang alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Tuhan, sekarang saya sudah sukses. Sekarang saya sudah mempunyai 2 mobil Mercy yang warnanya hitam, dalamnya gini, dalamnya gitu. Alhamdulillah sekarang saya di bank sudah punya 100 juta rupiah. Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai rumah yang besar. Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai anak-anak yang soleh. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa sudah memberikan kebahagiaan kepada anak istri saya. Saya sudah bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Alhamdulillah, jangan lupa, alhamdulillah sekarang saya sudah membahagiakan kedua mertua saya. Bahwa ingat, mertua itu adalah orang tua dari istri atau suami Anda yang Anda harus bahagiakan. Oke? Jangan kalau Anda sudah menikah, jangan membahagiakan orang tua Anda aja, tapi membahagiakan mertua Anda juga. You know, the more we give, the more we get. Kita lebih memberi, kita lebih banyak menerima. Jadi, you know, like always treat it equally. Harus, you know, like adil gitu ya. Nah, sekarang Anda sudah itu ya, sudah membacakan surat-surat cita-cita Anda itu secara detail, and then now repeat, ulangi tiap hari, oke? Kayak saya ya, saya itu membaca buku atau kalau nonton video masalah alam bawah sadar atau unconscious mind atau masalah sukses, saya itu nggak pernah menonton atau membaca hanya 1 kali. Saya terus membaca 2-3 kali karena sometimes kita kelewat. Kayak gini ya, nonton video. Kalau ini video orang lain, saya bakal tonton 3-4 kali karena sometimes you only need one idea to make $1 million. Anda hanya membutuhkan 1 idea untuk menghasilkan 1 miliar. Oke? Saya sudah buktikan. Makanya saya setiap nonton video orang itu atau saya baca buku atau saya ke seminar, walaupun saya sering diundang, tapi sometimes ada speaker yang lain, saya harus direkam karena balik ke rumah sama saya terus. Oke, saya terus tonton sampai akhirnya saya tahu kata demi kata apa yang ada dalam video itu atau kata demi kata apa yang ada di dalam buku itu atau dalam audio itu. Saya ada 2 buku yang saya baca tiap hari, 2 audio yang saya dengarkan tiap hari selama 8 tahun sekarang. Dari tahun 2008, berarti hampir 9 tahun saya ngedengerin audio yang sama selama 9 tahun. Tiap hari, nggak pernah kelewat. Saya sampai hafal kata demi kata, titik demi titik, koma demi koma, sama dengan bukunya. Because itu, yang satu itu bukunya ada, terus audionya ada. Jadi kalau saya lagi nyupir, saya masukin headphone saya terus ngedengar. Kenapa kayak gitu? Karena sometimes manusia itu kelewat gitu ya, kelewat. Oke, makanya saya terus, karena ini kata-kata sukses, kata-kata you know like idea after ideas, saya pengen terus alam bawah sadar saya merekam semua idea itu. Alam bawah sadar saya pengen membaca semua itu idea. Alam bawah sadar saya pengen untuk mengingat apa yang ada dalam video itu. Makanya saya selalu, you know like, kebanyakan orang dia nonton sekali, aduh kok nggak sukses. Bukannya harus menonton beberapa kali ya, kayak gini ya, karena untuk menjadi orang sukses itu kita harus mempersiapkan diri kita. Sukses nggak akan datang kalau diri kita nggak akan siap. Karena apa? Oke, kalau dalam Islam itu Allah tidak akan memberikan cobaan atau kebahagiaan kalau umatnya belum mau berubah atau umatnya belum siap. Oke, kebanyakan kan ada orang kaya mendadak tuh, jadi gila, jadi ke narkoba, jadi ke judi, pelacur, apa aja.
Karena dia nggak ready tuh, nggak siap untuk jadi orang kaya. Makanya kita harus mempersiapkan dulu batin, lahir dan batin, kesehatan kita, batin kita, otak kita, alam bawah sadar kita, agar pada saat when success come, pada saat sukses datang, kita itu udah siap. Kita nggak akan melencong kemana-mana, kita nggak akan jadi ke narkoba, kita nggak akan jadi ke pelacuran. Nah, makanya dengan menghipnotis diri kita, dengan membacakan sukses story kita terus, apa yang kita inginkan, kita bacain terus tuh ya ke alam bawah sadar kita. Makanya ntar rohani kita itu, jiwa kita itu ready. Pada saat kita sukses, kita itu ready. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa. Sebelum sukses, alam bawah sadar kita sudah percaya bahwa kita sukses. Pada saat sukses, alam sadar akan menyeimbangi alam bawah sadar kita. So, hopefully itu. Jadi caranya, tulis cita-cita Anda selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya sampai ke titik-titiknya. Kata saya juga, kalau Anda pengen mobil, mobilnya apa, tahun berapa, warna apa, tipenya apa, dalamnya gimana, velgnya gimana, tiresnya gimana, bannya gimana, ininya gimana, itunya gimana. Kalau Anda pengen rumah, ada berapa kamar, catnya warna apa, di ruang tengah ada apa, kursinya warna apa, TV-nya segede gimana, kamar mandinya ada di mana, warna kamar mandinya apa, di atas ada berapa kamar, kamarnya ada berapa pintu, ada berapa warna. Nah, sedetail itu, and then kita setiap hari kita ceritakan hal itu, keinginan kita itu kepada diri kita. Karena yang paling susah itu menghipnotis alam bawah sadar kita. Itu yang paling susah, karena kita telah terbiasa atau kita sudah melihat kesengsaraan, kemiskinan. Ibu saya miskin, gimana saya bisa kaya? Jangan lihat ibu bapak Anda, karena Anda jalan terbeda. Anak, istri, ibu bapak ada jalan beda-bedanya, jalannya beda-beda untuk dapat rezeki. So, mudah-mudahan itu dapat menjawab. Sebulan sekali aja kalau sibuk, seminggu sekali kalau bisa. Indra, I will do my best. Saya akan melakukan apa yang terbaik. Assalamualaikum Kak Oke. Kak bikin video tentang The Secret, hukum daya tarik menarik yang jelas, yang simpel dan mudah dipahami. Karena video Kak Oke yang dulu soalnya kemeresek, nggak kedengeran. Hukum daya menarik, like law of attraction. Law of attraction is easy. What you put out, that's what you get. Anda menanam keburukan, Anda akan mendapat keburukan. Anda akan menanam kebaikan, Anda akan menanam kebaikan. Makanya sebelumnya saya bilang, what you give, what you get. So the more you give, the more you get. Semakin banyak Anda memberi ke orang, memberi bantuan tanpa, bukan uang aja, bantuan ilmu pengetahuan atau pengalaman atau apa aja. Selama Anda menanam sesuatu yang baik, itu Anda akan menarik yang baik. So here, ini yang paling gampang untuk memancing apa yang kita inginkan. Ini memancing apa yang kita inginkan. Pernah ngedengar nggak gini? Kalau pengen menghasilkan uang, Anda harus membuang uang. Pernah nggak ngedengar gitu? Kalau kata di sini orang Amerika tuh, you want to make money, you need to spend money, right? Anda pengen ngebuat, misalnya jualan nasi goreng nih ya. Anda kan ingin make money, Anda ingin menghasilkan uang. Tapi Anda harus mengeluarkan dulu uang untuk menghasilkan uang itu. Dengan membeli roda, membeli pen, katel, atau modal aja. Nah, jadi hukum tarik menarik itu sangat simple. Kayak hukum gravitasi, apapun yang Anda lempar ke atas bakal jatuh ke bawah. So that's the easy way how to explain. That is the easy way. Cara paling gampang itu, Anda pengen diperlakukan gimana sama orang lain, Anda harus memperlakukan hal itu kepada orang lain. Kayak saya ya, kayak gini. Saya, what you give, what you get. Saya memberikan pengalaman saya, pengetahuan saya kepada Anda semua dalam video-video YouTube saya. Apa nih gainnya buat saya? I get more knowledge. Saya semakin, pengetahuan saya semakin banyak.
Karena apa? Karena setiap saya saya sharing, saya bagikan pengalaman atau pengetahuan saya harus mengambil pengetahuan baru kan, pengalaman baru. Dengan begitu saya ada aja yang ngasih pengalaman baru, ada aja yang ngasih pengetahuan baru. Oke, so that's the easy way hukum tarik menarik itu. Cara paling gampang itu apa yang kita mau. Oke, untuk mendapatkan apa yang kita mau, kita tarik tuh. Oke, kayak misalnya saya pengen mobil nih, saya pengen mobil. Gimana nih narik mobil? Gimana nih narik mobil? Oke, kata saya juga tulisin. Ingat kalau ngirim SMS, oke? Kalau ngirim SMS kita nggak bisa A to Z and then send it, oke? Anda harus detail, oke? For example, Hey Suji, bisa nggak beliin saya mobil Mercy warnanya hitam, dalamnya kulit, warna kulitnya hitam, velgnya velg 19, bannya ban Bridgestone, terus tahunnya tahun 2017, mesinnya V8 8 silinder, terus yang knalpotnya ada 2 gini-gini. Saya jelasin tuh ke Fuji apa yang saya mau, right? Dan Fuji bakal masuk ke Fuji datang dengan apa yang saya inginkan. Kan saya itu menarik, hukum menarik itu. Kalau saya bilang gini, hey Fuji, bisa nggak beliin saya Mercy tahun 2017? Nah Fuji, Mercy kan banyak. Sekarang Fuji, saya pengennya tipe E. Oke, ntar Fuji datang ke saya bawa tipe C. What? That's not what I want. Oke, berarti itu Anda bukan menarik apa yang Anda mau. Nah, sama jika kayak gini. Fuji, A, B, C, D to Z. The hell, what is it? Apa ini? Oke, sama. Oke, kita harus menarik apa yang kita mau gitu. Kita harus memberitahukan ke alam, ke universe, ke Allah Subhanahu wa taala, ke Tuhan, apa yang kita mau itu kita harus tarik. Nah, cara nariknya tulis sedetail-detailnya, kita sebutin tiap hari itu. Itu karena kita sudah mengirimkan energi, kita udah mengirimkan keinginan kita, energi itu bakal ketarik. Percaya saya. Soalnya kebuktian berapa kali. Waktu saya ke Bandung ya, saya bilang gini, tahun kemarin saya ke Bandung, saya beliin mama mobil baru ya. Terus 2 kali tuh tahun kemarin. Terus kemarin saya ke Bandung, saya bilang gini ke mama, aduh pengen beliin papa moge, motor gede gitu ya. Terus saya mancing papa tuh, papa itu maunya gimana? Papa itu maunya apa? Mau moge apa? Terus papa bilang, moge mah ntar nggak kepake atuh, soalnya macet gitu gini di Bandung. Papa mah pengen motor yang gagah katanya, yang gagah maco tapi nggak moge tapi masih punya tenaga. Terus ya, nah papa itu kan ya, papa itu udah ngirim tuh, pengennya gimana tuh papa saya itu. Oke, dia ngirimin signal, jalannya dari mana aja. Oke, terus saya ke mall tuh, ke apa? Trans TV, TSM, Trans Super Mall di Bandung. Nggak tahu kalau Anda orang Bandung pasti tahu ya Trans Super Mall. Saya tuh niat beli sepatu istri, dia buat istri saya buat dibawa lagi ke Amerika. Taunya di situ ada KTM dealer. Saya langsung bilang, hah? Acot, saya bilang ke mama, mah itu ating papa pengen motor kayak gitu. So saya bilang ke saya langsung, mama ada uang dulu nggak? Sekitar 70 juta. Mama bilang, ya ada. Oke, so kita bill cash tuh langsung, hari itu juga kita cashin. Oke, papa pengen yang ini, sok siapin ini 70, ini uangnya. Udah cash tuh ya. Terus mama transfer gitu-gitu, saya nggak ngerti lah. Urusan Indonesia mah agak rumit. Kalau di sini kan kalau itu bawa cash nih, saya pengen beli. Udah, di Indonesia mah harus transfer gini gitu. Kalau nggak di sini kan cek, udah aja, beres. Terus ya, papa lagi tidur tuh. Saya datang, mau bilang tuh lihat itu ada
ada yang berantem, bangun, ada yang berantem. Terus papa cepet-cepet dia keluar ke halaman rumah. Pas ngeliat, ini buat papa. Terus papa bilang gini, ini yang kita bilangin kemarin kan? Ini yang papa ceritain kemarin. Papa pengen motor kayak gini, warnanya pengen bright gitu, pengen gonjreng gitu, oranye. Okay? So, you know that sometimes the vibration that you send, you know, the vibration yang Anda kirim ke alam semesta, the vibration yang Anda kirim ke Allah Subhanahu wa taala atau ke Tuhan, as long as selama itu detail, itu bakal cepat. Come on. Papa pengen, kemarin papa bilang ke saya, saya cuma mancing nih ya. Soalnya saya pengennya beli moge kayak Harley gitu ya, yang gede gitu. Karena saya punya Harley di sini. Waktu papa ke sini, papa pakai Harley saya. Terus saya pengen beliin gitu buat papa, buat di Indo. Papa sih, mau kemana tuh pakai Harley mah, di sini nggak akan kepake. Saya bilang, Pak, aku mah pengen beli Harley di sini. Kalau aku ke Indo, mau dipakai kemana Harley? Atau harus ada polisi? Kalau kita pengen kepake tenaganya semua, kita harus bilang polisi gitu, gini. Kalau nggak macet. Terus nggak bisa ditinggalin di tempat parkir sembarangan. Papa saya, udah aja beli yang kayak gini. Papa Ahmad ya pengennya gini. Saya kan nggak tahu ada dealer KTM di mall. Saya nggak tahu, bener nggak? Saya nggak sengaja gitu beli. Saya mau beli sepatu ke Transmall. Saya mau beli sepatu, taunya beli motor. Beli sepatunya nggak jadi. Taunya beli motor. Sepatu berapa? 300.000, 400.000, emang uangnya 70 juta. Tapi saya nggak apa-apa, saya bersyukur karena papa itu mengirim signal, mengirim keinginan dia, mengirim gitu. Nariknya tuh cuman butuh 24 jam. Papa kan nggak tahu, dia kan cuman mimpi, dia mah keinginan dia tahu. Oke, dia tahu apa yang dia pengen, dia ceritain ke saya. Nah, karena alhamdulillah jalannya dari saya. Gitu. Ya kan papa pasti kan nggak akan semata-mata, nggak akan langsung like suddenly saya pengen ini, pengen itu. Tapi kan dia udah ada di pikiran, di alam bawah sadar dia, bahwa dia itu pengen ini. Nah, saya datang ke Bandung, dia ceritain lagi, nih saya pengennya kayak gini. Alhamdulillah 24 jam. Motor baru, papa punya motor baru. Motor KTM Duke 390 or something like that. Bagus lah buat di Indo cukup gitu ya, segede Ninja gitu. I think ya segede Ninja Kawasaki Ninja kayak gitu. Karena saya kan di sini cuma dipakai Harley, jadi saya pengen ngebeli papa Harley gitu. So itu cara menarik. Jadi berarti papa itu udah ada di benak-benaknya, di alam bawah sadar dia itu, di belakang pikiran dia itu, dia udah ada keinginan dia gimana. Dia pikirin. Terus papa pas saya kasihin, ya papa, nah yang gini papa pengen deh. Hanya ya. Jadi dia tahu papa yang gini, soalnya papa pernah ngelihat itu apa, seorang pakai gini bagus banget. Nah, ini yang papa pengen deh. Udah tiap bulan gitu, karena papa ini yang papa pengen. Itu kan berarti papa itu udah mikirin. Okay? So I hope that answer. Okay, let's see what else. Let's see. Okay. Ini kayaknya saya nggak bisa saya bisa ngebantu, tapi Kak, saya punya masalah sama suami saya sudah 6 bulan ini, putus komunikasi sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Bagaimana caranya? Saya sekarang ada di Taiwan, tolong kasih solusinya. Wah, telepon. nggak ada lagi cara. Ada 2 cara, telepon atau Anda pulang ke Indonesia, see what's going on. Oke, because nggak akan tahu gitu ya, nggak akan tahu gimana caranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oke, salam kenal. Ibu dari Bandung. Pengen banyak uang karena supaya bisa membantu orang-orang banyak.
Alhamdulillah, ibu cita-cita kayak gitu mah cita-cita mulia. Ibu kalau ibu kaya bisa ngebantu orang lain, alhamdulillah ibu dijamin nggak akan lama ibu. Oke, nggak akan lama ibu, karena ibu bukan untuk diri sendiri. Oke, ini saya mau tanya untuk membaca rangkuman yang kita, bukan rangkuman, oke? Bukan rangkuman. Cita-cita kita itu nggak boleh dirangkum, harus sejelas-jelasnya. Oke, jadi jangan dirangkum, jangan dipendek-pendekin, harus sejelas-jelasnya. Jadi kita harus tahu apa yang kita mau. Jadi kita, kalau kata saya juga, kalau pengen mobil, mobilnya apa, tipenya apa, tahun berapa, warna apa, dalamnya gimana, apa kulit, apa warna kulitnya apa, gini-gitunya harus. Jadi nggak boleh dirangkum, harus sejelas-jelasnya. Baca rangkuman kita sampai berapa lama ya? Sampai berhasil. Oke? Most of the times. Kebanyakan waktu 30 hari itu udah berhasil. Oke, 30 hari itu kita sudah bukan berhasil, kita sudah melihat tanda-tanda akan datang. 30 hari, 60 hari itu kebanyakan sudah melihat tanda-tanda akan datang, keinginan kita itu akan tercapai. Oke, jadi tiap hari, nggak boleh hanya sekali. Kalau sekali mah apa tuh? Anda berdoa berapa kali? Tiap hari kan? Anda bersyukur berapa hari? Kalau ingat. Right? Anda bersyukur berapa kali sehari? Kalau ingat. Kalau saya lebih kebanyakan bersyukur daripada berdoa. Saya sumpah. Saya lebih bersyukur daripada berdoa. Oke, berdoa meminta maksud saya. Karena apa? Dengan bersyukur kita menyukuri bahwa kita itu alhamdulillah segini aja. Alhamdulillah saya udah dikasih napas. Alhamdulillah saya udah bangun pagi ini. Alhamdulillah sekarang saya punya anak 2. Alhamdulillah saya punya menghasilkan gini. Alhamdulillah saya menghasilkan itu. Karena apa? Semakin kita bersyukur, semakin harta kita berlimpah. Semakin kita bersyukur, semakin kebahagiaan kita akan berlimpah. Oke? So, kalau bisa mulai sekarang switch tuh. Susah, emang susah. Dulu juga saya susah, saya meminta. Ya, gini. Saya kasih tahu nih. Ini kunci paling abdol. Oke, rahasia paling abdol. Set alarm, oke, alarm di handphone Anda jam 12 lebih 34 menit. Jam 12 siang lebih 34 menit. Oke, set alarm tiap hari. Di alarm itu peringatkan kita apa yang Anda syukuri hari ini. Karena sains, oke, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa jam 12.34 siang itu di saat orang lupa bersyukur, di saat orang on the peak cari duit, menghadapi masalah. Apa itu? Jam 12.34, jam 12 siang lebih 34 menit, 12.34. Oke, set alarm Anda 12.34 dan tulis di situ. Tiap alarm itu bunyi, tulis apa yang Anda syukuri hari ini. Kalau Anda lagi nyupir, berhenti, bersyukur. Kalau Anda lagi naik motor, berhenti, bersyukur. Kalau Anda lagi bekerja, berhenti, bersyukur. Kalau Anda lagi sholat, jangan meminta tapi bersyukur. Karena buat saya ini, bersyukurlah Anda pada saat Anda berdoa atau pada saat Anda sholat. Memintalah pada saat Anda bekerja. Maksudnya memintalah dalam Anda saat bekerja. Anda harus ingat apa yang Anda mau, apa tujuan. Kita itu harus punya purpose. Apa itu tujuan kita dalam hidup. Oke, ini bakal panjang nih video. Ini video bakal panjang nih. Jadi berdoalah, memintalah. Oke, memintalah saat Anda bekerja, bersyukurlah saat Anda berdoa. Di saat Anda sholat itu Anda bersyukur. Jangan minta, bersyukur pada Anda sholat. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya sudah diberi kenikmatan hari ini. So makanya 12.34 itu dekat ke sholat zuhur. Mungkin dulu Anda pada sholat duhur Anda meminta, sekarang ganti. Pada sholat duhur 12.34 alarm Anda bunyi di handphone Anda, berhenti apapun yang Anda kerjakan dan bersyukurlah. Oke? Itu kunci sukses saya. Itu kunci sukses saya. Bersyukur. Dikasih masalah, alhamdulillah belum mati. Dikasih musibah, alhamdulillah masih bisa makan. Oke? So the more you lebih banyak Anda bersyukur, lebih banyak Anda bakal menerima. Sekarang gini, saya kasih contoh ya. Anak kecil kalau kita minta lama-lama apa? Kita bosan kan? Kalau anak kita terus minta bosan.
Tapi kalau anak kita nggak pernah minta, jarang mintanya, tapi alhamdulillah udah dikasih makan. Kayak anak saya dua-duanya nggak pernah minta. Nggak pernah minta, alhamdulillah. Tapi dia bersyukur terus, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bersyukur. Thank you daddy, thank you mom, thank you daddy. Padahal kita nggak ngasih apa-apa, kita kasih makan dia bilang thank you. Itu kan kewajiban saya sebagai orang tua kan. Itu kewajiban istri saya sebagai mamahnya kan, kasih makan. Tapi apa? Mereka bersyukur, alhamdulillah, thank you. Oke, so dari tiap kita ke toko, saya pengen beliin aja. Karena mereka nggak minta, saya pengen beliin. Dengan istri saya sama-sama. Oke, istri saya itu kalau saya kasih $20, oke, beli laundry detergent, oke, sabun buat nyuci. Belinya $5. Ke saya dikasih lagi kembalinya nih, thank you. Now saya punya buat nyuci. Oke, itu orang Amerika bule. Tapi karena saya didik untuk mulai bersyukur, lebih bersyukur daripada meminta. You know, alhamdulillah rezeki nggak pernah kehabisan. Saya nggak pernah kekurangan seperak-perak pun. Walaupun bisnis saya lagi sepi atau jual beli saham saya lagi parah, alhamdulillah rezeki datang terus. Dalam nggak pernah tersangka-sangka. Oke, so makanya tiap saya ke waktu ke Indonesia, ke Bandung bulan kemarin, saya nggak beli apa-apa buat saya cuma beli kaos Bandung, kaos Indonesia. Tapi buat istri anak saya bawa 3 koper karena mereka nggak minta. Oke, tapi mereka nggak tahu saya bakal beli gitu. Oke, so mereka jarang minta, jadi makanya gini, bersyukurlah, lebih bersyukur. Memintanya apa? Dengan keinginan kita pada saat bekerja. Makanya dalam sehari jeput gitu ya, sehari penuh kita harus mengingat apa tujuan kita, apa keinginan kita, itu ingat terus. Jadi apa? Kita stay positif, kita terus stay positif, kita tahu apa yang kita mau, kita terus semangat, kita bersyukur. Oke? Like that. It's fast, everything bakal datang cepat. Oke? Yeah. Ini ada dari let's see ini ya. Ini alhamdulillah bagus sekali, cuma tolong to the point aja, nggak perlu membulat-bulat ya, nggak perlu kesana sini gini ya. Setelah, kenapa saya nggak pernah to the point? Karena orang-orang itu berbeda levelnya, oke? Ada orang yang langsung kasih tau, ini A, dia mengerti. Ini B, ini mengerti. Oke? Ada orang yang harus kita pelan-pelan. Ada orang yang harus memakai contoh-contoh. Oke? Saya itu diundang lebih dari 500 seminar untuk berbicara untuk kayak gini, saya ke video gini. Terus berbicara di depan 2.000 orang, 2.000 orang, tiap seminar 2.000 orang. Pengalaman saya harus memutar. Oke, ngasih contoh-contoh. Karena apa? Dengan contoh-contoh, dengan istilah-istilah, banyak orang lebih mengerti cepat tanggap. Oke, daripada saya gini. Oke, hukum tarik membalik. Oke, hukum tarik menarik, hukum law of attraction. Oke, the more you give, the more you get. Anda lebih banyak memberi, Anda akan banyak menerima. That's it. Oke. Anda pasti nanya, nah, contohnya apa? Oke? Saya bukannya membelit-belit, tapi saya pengen menerangkan sejelas mungkin dengan contoh-contoh, dengan pengalaman saya atau pengalaman orang lain, saya kasihin contohnya tuh. Oke, supaya Anda bisa menanggapi lebih cepat, lebih cepat dipraktekkan, dan lebih cepat membawa hasil. Kalau Anda kira video saya itu terlalu berbelit-belit, nggak to the point, mungkin video saya bukan buat Anda. Oke, nggak ada hard feeling, nggak kesinggung, saya mah mungkin aja video saya bukan buat Anda. Oke, karena saya ini caranya, karena setelah pengalaman gitu gini banyak student gitu, banyak murid-murid saya terus diundang ke seminar buat berbicara di lebih dari 2.000 orang tiap per seminar. Ini yang work, oke, this method work, oke, ini method ini berhasil gitu ya, dengan contoh. Tiap saya ngasih pengalaman, ini contohnya. Tiap saya ngasih tahu, ini contohnya. Itu lebih tanggap, kebanyakan orang lebih tanggap. Boom, boom. Oh, oke. Karena apa? Dia bisa relate.
Oke, dia bisa menyamakan ke kehidupan dia. Ah, iya kemarin saya kayak gini. Oh, berarti caranya kayak gini. Oke, kalau saya nggak kasih contoh, Anda bakal gimana dong? Benar nggak? So, saya nggak kesinggung, ya, nggak kesinggung. Nah, sekarang ada lagi nih. Let's see. Wow, it's gonna be long. Bentar ya. Wah, ini bakal panjang, bentar kita lihat dulu. Oh. Wow, udah 41 menit. Oke, nggak apa-apa ya, asal semuanya kejawab. Mudah-mudahan semuanya kejawab. Terus kalau Anda ada pertanyaan lagi, kasih lagi ya. Terus ntar saya bakal kasih tahu tempat terkaya di dunia. Oke, dalam video selanjutnya saya bakal nerangin tempat terkaya di dunia. Oke, di lingkungan Anda ada tempat-tempat terkaya tuh. Banyak tempat terkaya di lingkungan kita. Ups. Let's see. Nah, ini dari someone masuk ke Facebook saya. Assalamualaikum Mas Oke, perkenalkan nama saya bla bla bla. Saya nggak akan ngasih tahu namanya ya, nggak. Istri saya asal Malang. Saya mempunyai anak 1 cewek dan sekarang saya netep di Malang, Jawa Timur. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua video Mas Oke karena saran dan video Mas Oke. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya mulai terima kasih Mas Oke. Oke? Nggak bohong. Oke? Kalau Anda menjalani dengan sebetul-betulnya to the T, di sini tuh follow it to the T, like mengikuti dengan sedetail-detailnya. Alhamdulillah. Bukan emas ini aja ya, saya banyak nih ya. Oke, ini kebanyakan. Mas ajarin dong trader forex, aku nggak punya kerjaan. Go to baby like baby pips, BABY baby pips, PIPS.com, baby pips, BABYPIPS.com. Oke, so belajar di situ. Itu semuanya ada. Oke, kalau Anda pengen belajar trading. Valentino nih ya, kata Valentino tadi udah dijawab, terus sekarang jawab lagi ya. Ada di sini. Itu video terakhir, ada hal yang ingin saya tanyakan. Video yang minggu kemarin, 2 cara nih. I know what I want, oke? Anda tahu apa yang Anda mau. Anda tahu apa yang Anda mau. Kedua, believe. Nah, di sini saya mau tanya bagaimana cara kita untuk meyakinkan, membuat diri kita percaya bahwa kita bakal sukses atau kaya, oke? Now, saya bilang sebelumnya, kita harus menuliskan sedetail-detailnya tuh, oke? Sedetail-detailnya. Anda pengen suksesnya apa, kayaknya kayak gimana, banyak uangnya segimana, mobilnya mobil apa, rumahnya segede gimana, kamarnya berapa, istrinya cantik segimana. Iya, kayak tukang obat. Nah ya, so makanya sedetail-detailnya. Terus bacain tiap hari. Bacain, kita harus menghipnotis alam bawah sadar kita, karena alam bawah sadar kita sudah terbiasa. Misalnya Mas Wisnu itu udah 30 tahun. Selama 30 tahun Mas Wisnu mungkin melihat, amin lah, oke, be honest, oke, kita jujur aja kan, di Indonesia itu kesengsaraan di mana-mana. Itu yang kita lihat. Saya dulu waktu datang ke Amerika, saya nggak percaya saya bakal sukses, saya nggak percaya saya bakal alhamdulillah bakal kaya. Saya nggak ada kepercayaan, saya cuma saya mau ke Amerika 2-3 tahun pulang lagi. Sekarang berapa? 18 tahun saya di sini. Oke, dari umur saya 19 tahun. Tapi waktu saya datang ke Amerika, saya nggak percaya tuh. Sampai tahun 2008 saya nggak percaya saya bisa sukses. Saya ngelihat orang-orang sukses, saya ngelihat orang-orang yang saya pengen, tapi saya nggak mungkin, karena saya semenjak saya kecil, saya melihat lingkungan saya, alhamdulillah ibu bapak saya itu orang ada gitu ya, nggak pernah kekurangan. Orang ada, nggak milioner, nggak apa, tapi orang ada. Orang tua saya itu punya segala-segala, punya. Tapi lingkungan sehari-hari saya itu kemiskinan, oke? Property, oke, kemiskinan. Jadi itu yang saya lihat. Banyak preman-preman, saya masuk geng, oke, masuk gitu, gini, gitu. Karena itu yang saya tahu. Nah, pas tahun 2008, saya harus 2008 ke 2010 saya harus mulai gitu merekam memori baru bahwa saya bisa sukses.
Dengan cara apa? Dengan cara cita-cita saya. Cita-cita saya terus. Karena apa? Saya pada waktu dari kecil saya yakin saya bakal kaya, bakal sukses, tapi karena tiap ngelihat lingkungan hidup di Indonesia, di Bandung itu waktu itu kebanyakan orang itu kan bukan apa miskin. Kita jujur aja ke diri kita sendiri. Indonesia itu masih banyak kemiskinan. Oke, makanya saya buat video ini. Alhamdulillah, kalau satu orang bisa jadi orang kaya dari video-video saya bersyukur. Demi saya sukses merubah satu orang Indonesia dengan video saya menjadi orang sukses. Saya ingin mengakhiri kemiskinan. Caranya apa? Caranya gini, kayak kita baca Al-Quran kan, kayak kita baca hadis, atau kita ada pepatah mengatakan Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak merubahnya. Oke? Sekarang saya cuma memotivasi, ngasih pengalaman saya gimana caranya tuh. Gimana saya caranya dari tukang datang umur 19, tukang cuci piring, bangkrut, gelandangan, nggak punya rumah, sekarang sukses, banyak uang. Bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa membahagiakan mertua saya, bisa membahagiakan anak istri saya. Gimana caranya? Ini cara yang saya lalui. Saya potong tuh lemak-lemaknya, ini dagingnya nih. Ini yang saya lakukan untuk gini. Oke, banyak uang, sukses kemana-mana. Saya nggak punya kerjaan tapi uang terus datang. Oke, dengan bisnis saya itulah autopilot. Oke, so Mas Wisnu, jadi tulis sedetail-detailnya, bacakan tiap hari. Oke, kalau bisa sampai itu terwujud. Oke, saya itu selalu sampai itu terwujud. Oke, sampai keinginan saya terwujud, baca. Tapi most of the time 30 hari, 60 hari kita udah cari, udah lihat tanda-tandanya keinginan kita itu mulai terwujud. Kadang seminggu, asal kita yakin, terus kita tahu apa yang kita mau, bahwa keinginan kita akan terwujud. Jangan 30 hari, seminggu itu udah kelihatan tanda-tandanya itu. Oke? So mudah-mudahan itu kejawab. Itu pertanyaan yang terakhir dari Mas Wisnu. Kalau Anda ada pertanyaan lagi, ini videonya panjang. Kalau Anda ada pertanyaan lagi, komen di video ini. Terus mudah-mudahan saya bisa ngejawab lagi. Kalau Anda kurang mengerti, tonton videonya beberapa kali. Always remember. Selalu ingat. Oke, saya bakal tekankan di sini. Selalu ingat, Anda hanya membutuhkan satu ide untuk membuat Anda miliuner. Saya, waktu ke seminar-seminar, saya hanya mencari satu ide. Makanya saya dengar. Saya ada kuping 2, mulut 1 kan. Kuping menang kan, punya 2. Mulut shut it, open ear. Listen more, talk less. Lebih banyak mendengarkan, sedikitkan berbicara. Shut it. Oke, kunci, boom, dengar, tonton, mata, dengar, tonton, mata. Itu yang saya lakukan waktu saya gak punya rumah. Saya tidur di basement. Oke, di basement, di ruangan bawah tanah. Istri saya hamil dengan anak pertama saya. Oke, I listen more, I talk less. Saya mendengarkan lebih, kurangi berbicara. Apa? Dengan mendengarkan lebih, pengetahuan kita bertambah. Oke, ide-ide itu bakal datang. Oke, pertama kali saya goal saya hit, oke, 1 million. Oke, only take me 3 years. Bam, milioner. Milionernya bukan di Indonesia, milioner di Amerika. ya. So, oke, milionernya bukan di Indonesia saya. Berarti kalau di Indonesia 1 miliar American money berarti sekitar 2 miliar. Oke, like 1,5 miliar sampai gitu. Oke, saya ngehit milioner title. Oke, title. Oke, judul milioner di Amerika. Oke, bangga dong jadi orang Indonesia milioner di Amerika. Nah, mudah-mudahan Anda adalah selanjutnya the next millionaires. Nggak peduli di Indonesia, pokoknya millionaires, man. Oke? Punya 1 miliar ya 1 miliar, bukan 1 miliar jadi 1.000, bener nggak? So,
Listen more, talk less. Oke, mendengarkan lebih. Tonton video-video saya itu beberapa kali. Karena Anda hanya membutuhkan satu ide. Satu ide untuk menjadi miliuner. Satu ide untuk menjadi orang sukses. Satu ide untuk menjadi orang kaya. Look at Facebook. Mark Zuckerberg. One idea to gather up the whole universe, the whole world. So people contact. Look, orang terkaya. Oke, idenya dia apa? Cuma pengen mengkonekkan. Dulu Harvard. Oke, dia itu di Harvard. Mengkonekkan student, between student. Now, look at that, billionaire. Snapchat, YouTube, Google, Microsoft, Bill Gates, Apple, Steve Jobs. One idea, oke? Orang-orang sukses yang saya pelajari, yang saya baca biografinya, yang saya tonton videonya, yang saya pergi ke seminar mereka, satu idea, mereka jadi boom. Hanya one idea, Anda nggak perlu 2, 3, 4, 5 idea. Mungkin ide yang untuk membuat Anda milioner itu ada di video-video saya. Tapi karena Anda tidak waspada, karena Anda hanya nonton sekali, that's it. Oke? That's it. Ini bukan film. Film itu ada ceritanya. Gimana depannya, gimana akhirnya. Ini itu pengetahuan. Pengetahuan itu kita harus pahami. Dari pemahaman kita akan timbul ide yang akan membuat kita miliuner. Always remember, you only need one idea to make you a millionaire. Satu ide untuk membuat Anda miliuner. Satu ide untuk membuat Anda sukses. Satu ide untuk membuat Anda kaya. Oke? So, mudah-mudahan Anda mengerti. Share, comment. Kalau Anda punya question, punya pertanyaan, comment di bawahnya. Ini video panjang. Oke, ini video panjang. I believe it's like an hour or so. But that's okay. Okay? So, I will see you guys in the next video. Hopefully, this is going to help you to achieve your dream, to achieve your goal, hopefully. Oke, saya hanya bisa berdoa untuk kesuksesan Anda. Saya hanya bisa membantu untuk kesuksesan Anda yang harus take action. Oke? Mudah-mudahan Anda sukses, saya sukses, kita semua sukses. Kita mengakhiri kemiskinan satu demi satu di Indonesia. Oke? The more people that banyak orang yang kaya, kita mungkin bisa membantu orang lain. Oke, so mudah-mudahan video ini membantu Anda. Mudah-mudahan Anda mengerti. Kalau tidak, komen, oke? So, I will see you guys in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Peace.